Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan karena Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat yang besar saat ini adalah nikmat kesehatan di masa pandemi ini. Salawat dan salam lalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau yang akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kesempatan kali ini, pertemuan kali ini izinkan saya Muhammad Wafihil Manlufil Hadi NIM G00200005 bersama dengan teman rekan kerja saya yakni Alsa Inayah Diniari NIM G00020040 akan menjelaskan tema diskusi yakni realitas sosial politik masyarakat masa Orde Baru dan perkembangan kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru. Silahkan. Baik, yang pertama, realitas sosial politik masyarakat Orde Baru. Orde Baru diawali dengan kemunculan super semar yaitu Surat Perintah 11 Maret pada 11 Maret 1966 dikarenakan kondisi sosial politik Orde Lama yang memburuk. Memburuknya keadaan rakyat meminta banyak perubahan dan juga tuntutan agar ada perbaikan terhadap pemerintahan Soeharto. Pada era pemerintahan Orde Lama yang mulai keadaannya tidak aman, Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan keamanan. Yang kedua, bangkitnya Orde Baru memunculkan kembali aspirasi Islam politik yang berkeinginan untuk menghidupkan kembali Masyumi yang dilarang oleh Soekarno. Masyumi yaitu Partai Majelis Syuro Muslimin yang dilarang oleh Soekarno dikarenakan diduga mendukung pemberontakan PRRI. Berbagai syarat dan juga pembatasan dari pemerintahan Partai Masyumi akhirnya bisa direhabilitasi kembali dengan nama Partai Muslim Indonesia atau PASMUSI pada 20 Februari 1968 dengan pimpinan Jarnawi Adikusumo dan Lukman Harun, di mana keduanya termasuk aktivis Muhammadiyah. Yang ketiga, kemenangan Orde Baru karena berhasil meminimalisir gerakan politik umat Islam dengan melarang tokoh politik umat Islam masa Orde Lama tampil kembali memimpin partai, di mana Orde Baru merangkul ABRI sebagai mitra kerjanya. Dikarenakan Orde Baru masih merasa trauma dengan kekuatan politik Islam sebagaimana yang terjadi dalam sejarah Orde Lama 20 tahun pasca kemerdekaan. Pilihan Orde Baru terhadap ABRI sebagai mitra kerja juga didasarkan atas pertimbangan netralitas ideologi. Di samping itu, Soeharto dibesarkan di ABRI dan mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Berikutnya, pada Orde Baru, penyederhanaan atau penggabungan partai yaitu fusi merupakan kebijakan Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan sistem 3 partai. Yang pertama, PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua, PDI, yaitu Partai Demokrasi Indonesia. Dan yang ketiga, Partai Golkar. Menurut pemerintah Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya, yaitu Orde Lama, disebabkan oleh sistem kepartean. Kebijakan-kebijakan merugikan umat Islam, apalagi program depolitisasi Islam dan gerakan Islamofobia membuat Islam cenderung berada di luar daripada ikut berada di dalam. Dan bahkan secara politik selalu dicurigai dan sering diposisikan sebagai kambing hitam. Strategi politik Islam. Kita kalangan intelektual Muslim Indonesia berupaya membangun kesadaran pemikiran politik umat Islam untuk tidak memaksakan kehendak dan sistem simbol keislamannya ke dalam wacana bangsa yang sangat plural. Bahtiar mengkategorikan gerakan pembaharuan itu dalam 3 wilayah penting, yakni yang pertama, pembaharuan keagamaan atau teologi yang memfokuskan diri pada pencarian dasar-dasar teknologi yang memungkinkan terciptanya sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara, terutama dilihat dari hubungan politiknya. Yang kedua, pembaharuan politik atau birokrasi yang bertujuan untuk menjembatani hubungan antara Islam dan pemerintah,
politik dan ideologis bisa dikikis paling tidak dikurangi. Dan yang ketiga, aliran transformasi sosial, ekonomi, dan politik kemasyarakatan. Perhatian kelompok ini adalah melakukan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat kalangan bawah, baik yang ada di pedesaan maupun perkotaan. Secara koordinasi, ketiga aliran tersebut telah berhasil merubah atau menggeser warna politikan Islam di Indonesia. Dari Islam politik adalah Islam yang berusaha mewujudkan dan mengaktualisasikan dalam kekuasaan atau kelembagaan politik resmi, khususnya pada bidang eksekutif dan legislatif. Tawaran aliansi pemimpin Islam tersebut direspon oleh Soeharto melalui akomodasi yang semakin luas. Dari sejak itulah, kita melihat semakin banyaknya para pelaku politik Islam yang bergabung ke agensi pemerintah. Dan sejak saat itu, isu demi isu yang dipandang setidaknya oleh sebagian ulama menguntungkan Islam melalui bergulir secara formal. Berikut beberapa langkah dalam penataan stabilitas politik. Yang pertama, pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Yang ketiga, kembali menjadi anggota PBB. Yang keempat, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Dan yang kelima, penyederhanaan partai politik. Untuk aspek politik pada Orde Baru bahkan dapat dibilang stabil mengingat penjagaan sistem yang baik. Namun yang paling ditekankan pada masa itu adalah masyarakat berada pada tekanan dan aturan yang kuat dari pemerintah meskipun mereka telah dicukupi kebutuhannya secara baik. Baik, akan saya lanjutkan kepada perkembangan kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru. Zaman pemerintahan Orde Baru, pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Dengan politik yang bersifat sentralistik ini, seluruh masyarakat harus menunjukkan monoloyalitas yang tinggi, baik secara ideologis, politis, birokrasi, maupun hal-hal yang bersifat teknis. Dari sisi ideologi, pendidikan telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa, terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445, yang notabene tidak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Sebelum pemerintahan Presiden Soeharto, masalah pendidikan nasional telah memperoleh cukup banyak perhatian dari elit politik yang ada. Jika kita melihat sejarah, proklamator Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonialisme. Yang lebih menyedihkan dari kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan adalah sistem doktrinasi, yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintah Orde Baru agar mengakar pada benak-benak anak, bahkan dari sejak sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi, diwajibkan untuk mengikuti penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, yang berisi tentang hafalan butir-butir Pancasila. Proses indoktrinasi ini tidak hanya menanamkan paham-paham Orde Baru, tetapi juga sistem pendidikan masa Orde Baru yang menolak segala bentuk budaya asing, baik itu yang mempunyai nilai baik maupun nilai buruk. Dengan demikian, pendidikan masa Orde Baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi malah mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat itu selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Semangat zaman pada masa Orde Baru adalah semangat melawan dan membebaskan. Semangat ini tumbuh dengan kuat, akan tetapi semangat ini diperlemah secara sistematis dan akhirnya menjadi lumpuh sama sekali. Semangat zaman yang ada selama Orde Baru ialah semangat mengabdi penguasa. Baru setelah muncul suatu generasi baru, yaitu kelompok mahasiswa yang tidak lagi mau menerima pandangan-pandangan rezim Orde Baru, mulailah muncul sikap melawan. Para mahasiswa mendobrak rezim Orde Baru ini dengan memelopori suatu sikap politik yang merupakan ulangan dari sikap para perintis kemerdekaan, yaitu menentang segenap kesewenangan-wenangan dan ketidakadilan. Akhirnya, kebijakan pendidikan masa Orde Baru mengarah pada penyeragaman, baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran. Hal ini menyebabkan generasi bangsa kita adalah generasi yang mandul. Maksudnya, miskin, iri, dan takut karena takut terkena sanksi dari pemerintah karena semua tindakan bisa dianggap subversif.
Tindakan dan kebijakan pemerintah Orde Barulah yang paling benar. Semua wadah-wadah organisasi baik yang tunggal maupun yang majemuk dibentuk pada budaya homogen. Bahkan partai politik pun dibatasi. Hanya 3 partai yang berhak mengikuti pemilu. Namun pada waktu itu tidak ada yang berani bicara. Masa itu tidak ada lagi perbedaan pendapat sehingga melahirkan disiplin ilmu yang semu dan melahirkan generasi yang latah dan penakut. Perkembangan pendidikan Islam masa Orde Baru setahap demi setahap mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di antaranya lembaga-lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Dalam sistem ini, jenjang-jenjang pendidikan terbagi menjadi ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Sistem madrasah ini mendorong perkembangan pesantren sehingga jumlahnya meningkat pesat. Pada tahun 1958 lahir Madrasah Wajib Belajar yang memiliki hak dan kewajiban seperti sekolah negeri. Tahun 1965, berdasarkan rumusan seminar pondok pesantren di Yogyakarta, disepakati di pondok pesantren perlu dimasukkan pelajaran keterampilan seperti pertanian dan pertukangan. Keadaan inilah yang mendorong tokoh-tokoh Islam menuntut agar madrasah dan pendidikan keagamaan dimasukkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Reaksi terhadap sikap pemerintah yang mendiskriminasikan menjadi lebih keras dengan keluarnya keputusan Presiden nomor 34 tahun 1972 yang kemudian diperkuat dengan instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974. Kepres dan Inpres ini istilahnya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam. Munculnya reaksi keras umat Islam disadari oleh pemerintah yang kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan surat keputusan bersama SKP 3 Menteri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 3 tahun 1975 untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai konkurensi Kepres dan Inpres di atas. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pembinaan terhadap pesantren melalui proyek pembangunan 5 tahun pelita. Tahun 1975 muncul gagasan untuk mengembangkan pondok pesantren dengan model baru. Lahirlah Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern Islamic Center, dan Pondok Pesantren Pembangunan. Surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1975 menetapkan mata pelajaran umum sekurang-kurangnya sebanyak 70% dari seluruh kurikulum madrasah. Banyak juga madrasah yang mendirikan perguruan tinggi seperti pesantren Al-Syafi'iyah dan pesantren At-Tahiriyah. Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidik Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam 2 dekade terakhir 1980-an sampai dengan 1990-an. Lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan pada masa Orde Baru. Yang pertama, pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas. 2. Madrasah mendapatkan perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. 3. Pesantren mendapatkan perhatian melalui subsidi dan pembinaan. 4. Berdirinya MUI, Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 1975. 5. Pemerintah memberi izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka. 6. Terbentuknya UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terbentuknya UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 7. Pendirian basis Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah. 8. Pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan. Baik, itu dari kelompok kami tentang materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.